Bayangkan Anda sedang berjalan di tengah hutan yang sunyi. Tiba-tiba terdengar suara burung berkicau. Tak lama kemudian, suara kamera profesional berbunyi. Klik, klik, klik. Disusul alarm mobil yang meraung keras. Lalu terdengar suara gergaji mesin yang seolah sedang menebang pohon di kejauhan. Anda mungkin akan mengira ada manusia di sekitar. Namun ketika mencari sumber suara itu, tidak ada seorang pun. Yang ada hanyalah seekor burung. Seekor burung yang mampu menipu telinga hampir semua makhluk yang mendengarnya. Namanya, Lyre Bird, burung yang sering dijuluki sebagai peniru suara terbaik di planet bumi. Kemampuannya jauh melampaui burung beo. Bahkan ilmuwan masih terus mempelajari bagaimana otaknya mampu menyimpan begitu banyak suara dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Ia dapat meniru hampir semua suara yang pernah didengarnya. Suara puluhan spesies burung, tangisan bayi mamalia, gonggongan anjing, mesin kendaraan, bahkan suara kamera, alarm, hingga alat berat yang bekerja di dalam hutan. Semuanya dapat keluar dari satu tubuh kecil yang hidup jauh di pedalaman Australia. Namun kemampuan luar biasa ini bukan sekadar hiburan. Di balik setiap suara yang ditirunya, terdapat tujuan yang jauh lebih penting. Sebuah strategi evolusi yang telah disempurnakan selama jutaan tahun. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan salah satu burung paling menakjubkan yang pernah berevolusi di muka bumi. Dunia yang menyembunyikan sang maestro. Australia adalah rumah bagi banyak hewan yang tidak ditemukan di tempat lain. Benua yang terpisah selama jutaan tahun dari daratan lain ini menjadi laboratorium evolusi alami. Disinilah kanguru melompat bebas. Koala tidur hampir sepanjang hari. Platypus bertelur meski termasuk mamalia. Dan jauh di lantai hutan yang lembab, hidup seekor burung yang mungkin lebih sering didengar daripada dilihat. Lyre Bird bukan penghuni langit terbuka. Ia jarang terbang tinggi. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di atas tanah. Berjalan perlahan di antara dedaunan yang gugur. Mengais tanah menggunakan kedua kakinya yang kuat. Mencari serangga, cacing, laba-laba, siput kecil, hingga berbagai hewan tak bertulang belakang yang bersembunyi di bawah lapisan daun. Sekilas, penampilannya tampak sederhana. Tubuhnya berwarna coklat gelap. Bulu-bulunya tidak mencolok, tidak memiliki warna-warni cerah seperti burung cendrawasih. Namun jangan biarkan penampilannya menipu Anda. Karena justru burung yang tampak biasa inilah yang memiliki salah satu kemampuan vokal paling luar biasa dalam dunia hewan. Mengapa disebut Lyre Bird? Nama, Lyre Bird, berasal dari bentuk ekor pejantan dewasa. Saat musim kawin tiba, burung jantan membuka seluruh bulu ekornya hingga membentuk siluet menyerupai lire, alat musik petik kuno dari Yunani. Lengkungan dua helai bulu panjang di sisi luar membentuk bingkai yang elegan. Di bagian tengah, puluhan helai bulu tipis berkilau menyerupai untaian benang halus. Ketika seluruh ekor itu dibentangkan, pemandangannya begitu megah, seolah sebuah kipas hidup yang bergerak mengikuti irama tarian. Tak heran jika banyak ahli burung menganggap Lyre Bird sebagai salah satu burung dengan pertunjukan kawin paling indah di dunia. Namun pertunjukan visual itu hanyalah setengah dari penampilannya. Separuh lainnya adalah konser suara yang sulit dipercaya. Dua spesies yang masih bertahan. Di alam liar saat ini hanya ada dua spesies Lyre Bird yang masih hidup. Yang pertama adalah Superb Lyre Bird, spesies yang paling terkenal dan memiliki kemampuan meniru suara paling kompleks. Sedangkan yang kedua adalah Albert's Lyre Bird, kerabatnya yang hidup di wilayah lebih sempit di Australia Timur. Keduanya menghuni hutan hujan beriklim sedang dan hutan pegunungan yang lebat. Lingkungan seperti ini memiliki akustik alami yang sangat baik. Suara dapat memantul di antara pepohonan, merambat melewati semak-semak, lalu menghilang di balik lembah. Di tempat seperti inilah, kemampuan meniru suara menjadi senjata yang sangat efektif. Sang pengamat yang tak pernah berhenti belajar. Salah satu hal paling luar biasa dari Lyre Bird adalah kebiasaannya mendengarkan. Burung ini menghabiskan sebagian besar hidupnya memperhatikan suara di sekelilingnya. Setiap pagi, hutan dipenuhi ribuan nada berbeda. Kicauan burung kecil, seruan burung pemangsa, suara katak, desiran angin, gemerisik dedaunan, bahkan suara hujan yang jatuh di atas kanopi. Semuanya menjadi bagian dari dunia akustik yang direkam oleh Lyre Bird. Anak Lyre Bird belajar mendengar sejak usia dini.
Semakin banyak suara yang berhasil mereka hafal, semakin kaya pula repertoar yang mereka miliki saat dewasa. Proses belajar ini berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak seperti mesin perekam, burung ini tidak sekadar mengulang suara. Ia mempelajari ritme, nada, tempo, jarak antar bunyi, bahkan karakter khas dari setiap suara. Hasilnya begitu sempurna hingga terkadang manusia sendiri tidak mampu membedakan mana suara asli dan mana suara tiruan. Misteri yang membuat ilmuwan terpesona. Kemampuan luar biasa Liribird telah lama menjadi perhatian para peneliti. Bagaimana seekor burung dengan ukuran tubuh yang tidak terlalu besar mampu mengingat begitu banyak suara? Bagaimana ia dapat menghasilkan frekuensi yang sangat berbeda hanya menggunakan organ vokal yang sama? Dan yang paling menarik, mengapa ia memilih suara tertentu untuk ditiru, sementara suara lainnya diabaikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa ilmuwan menyelidiki anatomi, perilaku, hingga proses belajar vokal Liribird. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin jelas bahwa burung ini bukan sekadar peniru ulung. Ia adalah salah satu contoh paling menakjubkan tentang bagaimana evolusi dapat menghasilkan kecerdasan perilaku yang luar biasa. Namun, masih ada pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana sebenarnya seekor burung mampu meniru suara kamera, alarm mobil, bahkan gergaji mesin, dengan akurasi yang hampir sempurna? Apakah itu hanya bakat alami? Atau ada mekanisme biologis yang jauh lebih rumit di baliknya? Semua jawabannya akan kita bahas pada bagian berikutnya. Karena di balik setiap suara yang keluar dari paruh Liribird, tersembunyi salah satu keajaiban evolusi paling luar biasa di dunia burung. Di pesisir tenggara Australia, terbentang hutan-hutan yang telah berdiri selama jutaan tahun. Pepohonan eukaliptus yang menjulang tinggi, pakis raksasa yang menutupi lantai hutan, semak belukar yang begitu rapat hingga cahaya matahari hanya mampu menembus sedikit demi sedikit. Inilah dunia Liribird. Berbeda dengan banyak burung yang menghabiskan hidupnya di atas dahan, Liribird lebih memilih tetap berada di permukaan tanah. Ia adalah penghuni lantai hutan. Setiap hari, ia dapat berjalan beberapa kilometer hanya untuk mencari makan. Dengan kedua kaki yang kuat, burung ini membalik dedaunan, menggali tanah yang lembab, dan menyibakkan ranting-ranting kecil. Gerakannya mengingatkan pada ayam hutan, tetapi jauh lebih tenang dan hati-hati. Setiap langkah dilakukan dengan penuh kewaspadaan. Karena di balik semak-semak, selalu ada kemungkinan munculnya pemangsa. Mengapa hidup di tanah? Sekilas, keputusan untuk hidup di lantai hutan tampak berbahaya. Di sanalah rubah, ular, hingga burung pemangsa dapat menyerang kapan saja. Namun justru lingkungan seperti inilah yang menyediakan makanan melimpah. Di bawah lapisan daun yang membusuk, hidup jutaan serangga kecil. Larva kumbang, cacing tanah, kelabang, siput, semut, rayap, laba-laba, semuanya merupakan sumber protein yang sangat penting. Dengan kaki yang sangat kuat, seekor Liribird mampu memindahkan bertenton material daun dalam setahun. Tanpa disadari, aktivitas mencari makan ini membantu mengaduk tanah, mempercepat proses pembusukan daun, dan mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Para ilmuwan bahkan menyebut Liribird sebagai salah satu insinyur ekosistem hutan Australia. Tanpa mereka, siklus nutrisi di lantai hutan tidak akan seefisien sekarang. Jadi, setiap goresan kakinya bukan hanya untuk mencari makan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan seluruh hutan. Jejak evolusi yang sangat tua. Liribird bukanlah burung yang baru muncul dalam sejarah evolusi. Nenek moyangnya telah hidup sejak puluhan juta tahun lalu. Australia yang terisolasi dari benua lain menjadi tempat berkembangnya banyak spesies unik. Selama jutaan tahun, Liribird berevolusi tanpa harus bersaing dengan banyak kelompok burung penyanyi dari belahan dunia lain. Lingkungan yang stabil memungkinkan kemampuan vokal mereka berkembang secara perlahan. Generasi demi generasi, individu yang mampu menghasilkan suara lebih menarik memiliki peluang lebih besar mendapatkan pasangan. Anak-anak mereka mewarisi kemampuan belajar suara yang semakin baik. Proses seleksi alam ini berlangsung sangat lama. Hasilnya adalah burung yang kita kenal sekarang. Seekor maestro alam yang mampu menghasilkan ratusan jenis suara berbeda. Burung penyanyi yang berbeda. Secara ilmiah, Liribird termasuk kelompok burung penyanyi, atau passerin. Namun dibandingkan kerabatnya,
mereka memiliki posisi yang sangat unik. Banyak ahli percaya bahwa garis keturunan Liribird merupakan salah satu cabang paling awal dalam evolusi burung penyanyi modern. Artinya, mereka menyimpan banyak karakter kuno yang telah hilang pada spesies lain. Dengan kata lain, saat melihat seekor Liribird bernyanyi di hutan Australia, kita seolah sedang menyaksikan warisan evolusi yang telah bertahan selama jutaan tahun. Rahasia di dalam tenggorokan. Pertanyaan terbesar tentu saja adalah, bagaimana burung ini mampu menghasilkan suara yang begitu beragam? Jawabannya terletak pada organ khusus yang dimiliki semua burung. Organ itu disebut sring. Tidak seperti manusia yang menghasilkan suara menggunakan pita suara di laring, burung menggunakan sring yang berada di percabangan saluran pernapasan. Posisi ini memberi burung kendali yang luar biasa terhadap aliran udara. Namun pada Liribird, kemampuan mengendalikan sring berkembang hingga tingkat yang sangat mengagumkan. Otot-otot kecil di sekitar organ tersebut bekerja dengan presisi tinggi. Sedikit perubahan pada tekanan udara dapat menghasilkan suara yang benar-benar berbeda. Nada tinggi, nada rendah, suara bergetar, bunyi tajam, bahkan suara mekanis. Semuanya dapat diproduksi hanya dengan mengubah posisi membran kecil di dalam sring. Otak yang menyimpan ribuan nada, tetapi memiliki organ suara yang hebat saja tidak cukup. Liribird juga membutuhkan kemampuan mengingat yang luar biasa. Saat mendengar suara baru, otaknya mulai membangun pola. Bukan hanya menghafal satu bunyi, melainkan seluruh rangkaian suara, irama, tempo, jeda, naik turunnya nada, bahkan perubahan volume. Proses ini mirip seorang musisi yang mendengarkan lagu berkali-kali hingga mampu memainkannya tanpa melihat notasi. Semakin sering suara itu didengar, semakin sempurna pula tiruannya. Inilah alasan mengapa Liribird dewasa memiliki repertoar yang jauh lebih kaya dibandingkan burung muda. Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar. Mengapa meniru suara? Kemampuan ini tentu membutuhkan energi yang besar. Jadi mengapa evolusi mempertahankannya? Jawabannya berkaitan dengan reproduksi. Bagi Liribird jantan, suara adalah identitas. Semakin banyak suara yang mampu ia tampilkan, semakin rumit komposisi lagunya, semakin tinggi pula peluang menarik perhatian betina. Bayangkan dua penyanyi yang tampil di atas panggung. Yang satu hanya mampu menyanyikan satu lagu, yang lain mampu membawakan puluhan lagu dengan kualitas sempurna. Siapa yang akan lebih memukau penonton? Begitulah cara betina Liribird menilai calon pasangan. Bukan berdasarkan ukuran tubuh, melainkan kemampuan vokalnya. Setiap lagu menjadi bukti pengalaman, kesehatan, kecerdasan, dan kualitas genetik seekor jantan. Belajar sejak kecil, anak Liribird tidak langsung mampu meniru suara. Mereka harus belajar. Selama bertahun-tahun, burung muda mendengarkan suara-suara dari pejantan dewasa di sekitarnya. Mereka mencoba menirukan, gagal, mencoba lagi. Sedikit demi sedikit, tiruannya menjadi semakin akurat. Proses ini sangat mirip dengan cara manusia belajar berbicara. Karena itulah Liribird sering menjadi objek penelitian tentang pembelajaran vokal. Hanya sedikit kelompok hewan yang mampu mempelajari suara melalui proses mendengar dan latihan. Di antaranya adalah paus, lumba-lumba, beberapa jenis kelelawar, burung beo, dan Liribird. Kemampuan ini merupakan salah satu bentuk kecerdasan yang sangat kompleks di dunia hewan. Hutan sebagai ruang konser alami. Menariknya, hutan tempat Liribird hidup bukan sekadar rumah. Hutan adalah panggung konser mereka. Pepohonan yang rapat membantu memantulkan suara. Lembah memperpanjang gema. Semak-semak menyaring bunyi menjadi lebih lembut. Setiap pagi, suara Liribird mengalun menembus kabut, menjangkau wilayah yang luas. Burung lain mendengarnya, pesaing mendengarnya, calon pasangan mendengarnya, dan terkadang, manusia yang kebetulan berada di sana pun dibuat kebingungan. Karena mereka tidak lagi tahu, suara mana yang benar-benar berasal dari alam, dan suara mana yang sebenarnya sedang dimainkan oleh sang maestro hutan. Namun kemampuan luar biasa itu ternyata memiliki sisi yang jauh lebih menakjubkan. Liribird bukan hanya meniru suara burung lain. Ia mampu menyalin suara kamera DSLR dengan ritme yang tepat. Suara alarm mobil, tangisan bayi, gonggongan anjing, bahkan deru gergaji mesin yang hanya didengarnya sesekali. Bagaimana mungkin seekor burung dapat menghafal suara-suara buatan manusia dengan akurasi yang hampir sempurna? Apakah ia memahami apa yang ditirunya?
Ataukah semua itu hanyalah hasil dari naluri yang dibentuk oleh evolusi? Selama ini, dunia mengenal Liri Bird sebagai burung yang mampu meniru hampir semua suara. Namun jika kita melihat lebih dalam, kemampuan itu hanyalah satu bagian kecil dari kisah yang jauh lebih luar biasa. Liri Bird bukan sekadar peniru, ia adalah simbol dari jutaan tahun evolusi. Seekor burung yang membuktikan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari ukuran otak atau kekuatan fisik. Kadang, kecerdasan muncul dalam bentuk kemampuan mendengarkan, mengingat, lalu menyampaikan kembali apa yang telah dipelajari. Setiap hari, tanpa disadari siapapun, seekor Liri Bird bekerja menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan kaki yang kuat, ia membalik lapisan daun kering, mencari serangga kecil yang bersembunyi di bawahnya. Namun aktivitas sederhana itu menghasilkan dampak yang luar biasa. Daun-daun yang menumpuk menjadi tercampur dengan tanah. Udara masuk ke lapisan bawah. Mikroorganisme bekerja lebih cepat menguraikan bahan organik. Nutrisi kembali tersedia bagi tumbuhan. Benih-benih yang tertutup daun mendapatkan kesempatan untuk tumbuh. Air hujan lebih mudah meresap ke dalam tanah. Seluruh siklus kehidupan hutan menjadi lebih sehat. Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa di kawasan yang masih memiliki populasi Liri Bird yang baik, proses daur ulang unsur hara berlangsung jauh lebih efisien. Tanpa sadar, burung ini menjadi salah satu tukang kebun paling penting di hutan Australia. Setiap goresan kaki Liri Bird menciptakan perubahan kecil. Namun jika dikalikan ribuan individu, dan berlangsung setiap hari selama bertahun-tahun, dampaknya menjadi luar biasa. Bayangkan jutaan daun yang dibalik, ratusan ton tanah yang diaduk, ribuan meter persegi lantai hutan yang terus diperbarui. Semua dilakukan oleh seekor burung yang berat tubuhnya bahkan tidak mencapai 1 kilogram. Inilah salah satu pelajaran terbesar dari alam. Perubahan besar seringkali berasal dari tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Semakin lama dipelajari, semakin banyak keunikan Liri Bird yang berhasil ditemukan. Beberapa di antaranya bahkan terdengar seperti cerita fiksi. Liri Bird jantan mampu memiliki repertoar yang terdiri dari puluhan hingga ratusan jenis suara berbeda, mulai dari kicauan burung lain hingga suara buatan manusia. Mereka dapat mengingat suara yang dipelajari selama bertahun-tahun dan menampilkannya kembali dengan akurasi yang mengagumkan. Pertunjukan kawin seekor pejantan bisa berlangsung selama berjam-jam, menggabungkan nyanyian, imitasi suara, dan tarian dalam satu rangkaian yang memukau. Meskipun memiliki sayap, Liri Bird lebih sering berjalan daripada terbang. Sayapnya digunakan terutama untuk berpindah jarak pendek atau menghindari bahaya. Ekor pejantan baru berkembang sempurna setelah beberapa tahun. Artinya, seekor jantan harus menunggu cukup lama sebelum benar-benar siap bersaing memperebutkan pasangan. Dan yang paling luar biasa, setiap individu memiliki gaya pertunjukan yang berbeda. Tidak ada dua konser Liri Bird yang benar-benar sama. Kemampuan Liri Bird meniru suara manusia sering dianggap lucu. Namun di balik itu, ada pesan yang lebih dalam. Saat suara gergaji mesin mulai terdengar dalam lagu seekor Liri Bird, artinya hutan tempat ia tinggal telah berubah. Saat alarm mobil menjadi bagian dari repertoarnya, artinya aktivitas manusia telah mencapai wilayah yang dahulu hanya dipenuhi suara alam. Liri Bird tidak memilih suara apa yang ingin ia wariskan. Ia hanya merekam dunia sebagaimana adanya. Dengan kata lain, jika suatu hari lagu Liri Bird dipenuhi suara mesin dibanding suara burung, mungkin bukan Liri Bird yang berubah, melainkan kita. Di dunia yang semakin modern, kita sering menganggap hilangnya satu spesies bukanlah masalah besar. Namun alam bekerja seperti sebuah jaringan. Ketika satu bagian menghilang, bagian lain ikut terpengaruh. Tanpa Liri Bird, lapisan daun di hutan akan menumpuk lebih cepat. Proses penguraian melambat, struktur tanah berubah, pertumbuhan tanaman ikut terpengaruh, dan perlahan, seluruh ekosistem kehilangan salah satu pekerja alaminya. Menjaga Liri Bird berarti menjaga hutan. Dan menjaga hutan berarti menjaga sumber air, udara bersih, serta keanekaragaman hayati yang menjadi penopang kehidupan manusia. Mungkin pelajaran terbesar yang diberikan Liri Bird bukanlah tentang kemampuan meniru, melainkan tentang kemampuan mendengarkan. Di zaman ketika semua orang ingin berbicara, Liri Bird justru menjadi luar biasa karena ia terlebih dahulu belajar mendengar. Ia mendengarkan selama bertahun-tahun, menyimpan setiap detail, memahami setiap pola suara, baru kemudian menampilkannya dengan sempurna.
Sebuah pengingat sederhana, bahwa terkadang, untuk menjadi luar biasa, kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Di balik lebatnya hutan Australia, seekor burung kecil terus bernyanyi. Bukan untuk menghibur manusia, bukan untuk menjadi terkenal, melainkan karena itulah bahasa yang diberikan alam kepadanya. Selama jutaan tahun, suara-suara itu telah bergema di antara pepohonan, mengiringi pergantian musim, menyaksikan lahir dan matinya generasi demi generasi. Dan hingga hari ini, sang maestro hutan masih terus memainkan konsernya. Konser yang mungkin tidak akan pernah kita dengar secara langsung. Namun keberadaannya mengingatkan kita bahwa alam masih menyimpan keajaiban yang belum sepenuhnya kita pahami. Seekor burung, yang mampu membuat kamera berbunyi, tanpa pernah menyentuhnya. Membuat manusia menoleh karena suara alarm yang ternyata tidak pernah ada. Dan membuktikan bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam wujud yang besar. Kadang, keajaiban itu hanya setinggi lutut manusia. Berjalan perlahan di atas dedaunan, lalu menghilang ke dalam hutan. Meninggalkan satu pertanyaan yang akan terus bergema di benak kita. Jika seekor burung mampu mengingat begitu banyak suara dari dunia di sekitarnya, suara seperti apa yang akan diwariskan bumi kepada generasi berikutnya? Terima kasih telah menjelajahi keajaiban alam bersama kami. Jika Anda menyukai dokumenter seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya dari dunia satwa. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.